Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, syukran atas ilmunya, jazakallahu khairan wa iyyakum. Bolehkah kita menuntut ilmu ke banyak ustadz, bahkan juga menuntut ilmu ke ustadz-ustadz di luar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah apabila ajaran atau pendapatnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita ambil, apabila tidak sesuai Al-Quran Sunnah tidak kita ikuti pendapatnya yang tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah tersebut? Bolehkah sebagai penuntut ilmu kita belajar seperti ini Ustaz? Syukran barakallahu fiik. Hadirin yang dirahmati, tergantung antum ada di level apa. Tergantung antum ada di level apa. Kalau antum pemula, kalau baru, beginner, saran saya kita dengar nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan nasihat dari saya. Al-Imam Syafi'i itu pernah menasihati gurunya, anaknya Harun Ar-Rasyid. Namanya siapa? Nama gurunya anaknya Harun Ar-Rasyid, Abu Abdis Samad. Jadi Abu Abdis Samad. Dan nasihat ini beliau sampaikan termaktub dalam kitab Al-Wasaya. Al-Imam Syafi'i ketika menasihati gurunya, guru anak-anaknya Harun Ar-Rasyid, beliau mengatakan gini, Isdihamul kalam fis sama' mudillatun lil fahmi. Banyak menyampaikan pendapat A, pendapat B, pendapat C di awal-awal orang itu belajar, itu justru bisa mudillatun, menyesatkan pemahaman murid kita. Jadi maksud Imam Syafi'i, ini kan anak-anaknya Harun Ar-Rasyid baru-baru, jelaskan satu referensi saja. Jangan pendapat A, pendapat B, pendapat C, dan seterusnya. Satu dulu aja. Satu dulu saja. Itu nasihat dari Imam Syafi'i, bukan nasihat dari saya. Dan beliau pakar, beliau expert di bidang ini. Beliau satu dari 4 imam madhab. Ini hal penting. Ya, simpel aja deh. Kalau antum punya anak antum harapkan bisa jago kimia. Tapi, atau antum kursusin tuh, antum manggil guru kimia. Tapi setiap pekan, gurunya ganti-ganti. Kira-kira tuh anak pinter kimia nggak? Pinter nggak? Kok nggak ada yang jawab? Nggak pernah kursusin anak? Pinter kimia nggak? Enggak, bingung nih anak. Ini pendekatannya beda, ini beda lagi, ini beda. Bingung, nggak pinter, satu guru. Makanya ini nasihat dari Syekh Muhammad Mukhtar Shinkiti, pengisi Masjid Nabawi, salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama. Beliau pernah ditanya, saya mau belajar, apa nasihat antum buat saya? Majelis-majelis mana saja yang saya datangi? Apa kata Syekh Shinkiti hafidhahullah? Kata Syekh Shinkiti, Anda kan baru, nasihat saya simpel aja. Cari guru yang tepat, lalu biarkan beliau bekerja untuk Anda, dalam tanda kutip. Biarkan beliau mendesain semuanya, menentukan kurikulum, mengatur frekuensi, dan seterusnya. Jangan di otak-atik. Tugas kita nyari guru yang tepat. Dan jangan kesana kemari. Dan ini bukan berarti majelis-majelis lain atau ustadz-ustadz yang misalnya kita nggak pilih itu bermasalah. Enggak. Sama seperti misalnya tuh mau berobat nih. Kita punya masalah di liver. Atau kita punya masalah di jantung. La qadarallah. Kira-kira antum akan datang ke satu dokter jantung atau antum akan keliling seluruh spesialis jantung di Jakarta? Seluruh spesialis jantung antum akan kelilingi? Enggak, satu. Atau untuk second opinion 2 atau 3. Dan komit sama itu. Dan ketika antum pilih dokter A, bukan berarti dokter B, dokter C, dokter D jelek, enggak. Ini metode pengobatan. Ibnul Qayyim mengatakan ahli ilmu itu dokter jiwa. Jadi bukan kesana kemari dan seterusnya. Itu nanti ketika antum berada di level yang lebih tinggi. Dan itu metode ilmu. Fiqhul muqaran, perbandingan madhab, itu setelah seorang penuntut ilmu mengkhatamkan fikih dalam madhab tertentu dari A sampai Z. Atau dalam bahasa yang lebih simpel, fikih perbandingan madhab atau fikih beda pendapat, itu sebenarnya kurikulum yang benar kalau pakai para ulama kita, itu setelah kita khatam fikih dengan satu pendapat. Baru kita belajar 2 pendapat khilaf fi madhab. Lalu setelah khatam khilaf dalam madhab, kita belajar fikih muqaran bainal madhahib.
Bukan langsung belajar perbandingan ini madhab A, B, C, D sebagai kita orang awam. Nggak mungkin bisa. Saya ingin tanya sama antum, di dalam ilmu fisika ada perbedaan apa tidak? Antum kapan pertama kali belajar fisika? SMP atau SMA? Oh, ada khilaf, ada yang SMP atau SMA. Oke, yang ketika antum belajar di SMP atau di SMA, antum langsung belajar khilaf dalam ilmu fisika? Hadirin, filosofi pendidikan itu banyak kesamaannya. Belajar khilaf itu bukan di awal, tapi di level advance, di level intermediate. Nah, dengan metode kita datengin semuanya, itu sama saja kita membuka diri dengan khilaf. Karena kan pandangan setiap ustadz banyak yang berbeda juga. Silakan, tapi bukan ketika kita beginner. Beginner itu satu. Dan ini bukan fanatik. Dan tidak harus dengan ustadz A atau ustadz B. Cari yang ilmunya kokoh, antum serak, antum istiqomah dulu sama ustadz. Begitu khatam, baru antum mulai kembangkan lagi. Jangan terus-terusan. Benar, para ulama kita menulis misal Mu'jamus Syuyukh, buku khusus tentang biografi guru-guru mereka. Tapi itu setelah pondasi mereka kuat. Setelah pondasi mereka kuat, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan sekali lagi, membaca atau mendengarkan keterangan dari orang yang tidak selaras dengan Ahlussunnah wal Jamaah, itu diperbolehkan bagi orang yang punya usul, yang punya perangkat untuk membedakan mana benar, mana salah. Kan ini pertanyaannya, boleh nggak kita duduk di majelis atau sosok yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, pertanyaan saya, ketika antum mau duduk di majelis tersebut, buku usul Ahlussunnah mana yang sudah antum tamatkan? Sehingga antum bisa memfilter. Orang yang memfilter itu setelah ketika punya perangkat. Antum harus punya alat sensor, baru antum bisa mensensor. Kalau antum nggak punya alat sensor, gimana antum mensensor? Jadi coba tanya diri kita, pondasi Ahlussunnah wal Jamaah kita sudah kuat atau belum? Buku apa yang sudah khatam? Buku apa yang sudah khatam? Usul Sunnah Imam Ahmad sudah khatam atau belum? Syarah Sunnah Al-Muzani sudah khatam atau belum? Asy-Syari' Al-Ajurri sudah khatam atau belum? Aqidah Salaf wa Ashabil Hadits sudah khatam atau belum? At-Tahawiyah sudah khatam atau belum? Syarahnya sudah khatam atau belum? Kalau antum belum pernah baca, jadi jangankan khatam, baca aja buku-buku itu, kayaknya baru denger judulnya tuh Pak Ustadz. Dulu antum mau duduk, terus mau memilah-milih pakai apa diri? Kita fair-fair aja, katanya mau ilmiah, ya ilmiah harus begini. Jadi ini yang perlu kita camkan. Belum lagi, kalau kita ngelihat para ulama klasik kita, mereka yang punya perangkat saja nggak berani membiarkan syubhat masuk ke telinga mereka. Karena al-qulub dha'ifah wa syubhat khattafah. Hati itu lemah, syubhat itu menyambar-nyambar, kata para ulama. Masih ingat ucapan Imam Az-Zahabi, la'anallah az-zaka bila iman wal balada ma'at taqwa, wa radiyallahu anil baladati ma'at taqwa. Semoga Allah melaknat kecerdasan tanpa iman, dan semoga Allah meridhoi keawaman tapi disertai dengan ketakwaan. Masih ingat kalimat itu? Itu tentang siapa? Katanya masih ya. Mu'tazilah. Nama, saya butuh nama. Ibnu Rawandi, bukan Erwandi, untuk hati-hati. Oh, Erwan, itu Ustadz Fadil hafizahullah ta'ala. Rawandi atau Riwandi, itu cerdasnya minta ampun. Dan kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah membawakan, itu awalnya pemalu, pendiam, baik, lurus, tapi murtad jadi ateis. Ini bukan Mu'tazilah, itu fase berikutnya. Benar, beliau sebelum jadi ateis jadi Mu'tazilah dulu. Tapi anti klimaksnya ateis. Kenapa? Karena suka duduk di majelisnya orang-orang ateis. Ketika dinasehati, dijawab, karena kan cerdas nih. Innama uridu an a'rif aqwalahum. Kata dia, saya tuh duduk cuma pengen tahu
pendapat-pendapat orang ateis aja, kan juga saya pilih-pilih mana yang benar, mana yang salah. Sukses? Ya sukses jadi ateis. Dan antum nggak lebih cerdas daripada beliau. Cerdas. Cerdas. Kan sudah kita jelaskan. Dia dibayar oleh seseorang Yahudi untuk menulis buku untuk menjatuhkan Islam. Bayangkan, dibayar, dia jual tuh agamanya, dibayar untuk menulis tentang Islam. Ditulis buku menjatuhkan Islam. Begitu dikasih bukunya, didapat fulusnya, dikasih duitnya, terus apa yang dia lakukan? Dia tulis buku lagi, membantah bukunya yang pertama. Terus dia ancam tuh orang yang kasih dia duit. Anda kasih saya duit tambahan, atau buku ini saya lempar ke pasaran, biar buku yang pertama nggak ada gunanya. Dibayar lagi tuh sama Yahudi. Bayangkan 2 tuh dapat. Atau bisa buat tuh buku kayak begitu? Kan nggak bisa. Jadi sekali lagi, kita bicara data. Kita bicara data. Kita bicara data. Bukan bicara asumsi. Ini fakta. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan memudah-mudahkan diri. Ini takutlah kepada Allah, takut tergelincir. Jangan kepedean. Ini materi kita hari ini. Takutlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 140, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak boleh kita duduk. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan duduk sama mereka sampai ganti materi. Jadi sampai materinya tidak menyimpang. Oleh karena itu hadirin dan dirahmati Allah, ini yang mungkin perlu kita camkan. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan kaum muslimin secara keseluruhan.